Perkenalkan, nama saya Maria Dona Gloria Bahur dengan NPM 20103141. Saya dari Prodi PGSD Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan peserta didik yang saya temui selama melakukan proses magang 2, khususnya di SDK Rentung 2, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Program magang 2 ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, dan selama proses magang tersebut, saya menemukan beberapa masalah-masalah yang terkait dengan para peserta didik, baik itu peserta didik yang ada di bangku kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selain itu, ada juga beberapa masalah yang ditemukan pada para guru dan juga pada sekolah tersebut. Masalah pertama yaitu masalah yang berkaitan dengan para guru dan juga para siswa, yang dimana para guru kurang memberikan materi secara bertahap kepada para siswa, baik siswa yang di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Hal tersebut dapat membuat masalah yang dimana kurangnya pemahaman materi para siswa karena para guru kurang memberikan materi secara bertahap dan secara berkala. Maksudnya di sini yaitu para guru yang terlalu mengejar materi sehingga jika ada siswa atau peserta didik yang kurang mengerti, sehingga siswa tersebut diabaikan karena para guru tersebut terlalu berpaku pada materi dan juga terlalu berpaku pada keberlanjutan materi tersebut tanpa memikirkan apakah siswa tersebut sudah mengerti atau belum pada materi yang pertama. Dari masalah tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap peserta didik, seperti para peserta didik yang tidak mengerti dengan mata pelajaran tersebut, dan juga para peserta didik juga dapat cepat melupakan materi tersebut karena tidak adanya pengulangan dari guru mengenai materi yang barusan diajarkan. Karena guru tersebut terlalu fokus pada materi yang selanjutnya dan juga terlalu fokus pada pengejaran materi. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh tokoh Ibnu Khaldun, di mana ia menjelaskan bahwa para guru harus adanya penahanan dan pengulangan secara berproses yang disesuaikan dengan kemampuan siswa SD dan materi yang diajarkan secara bersamaan, yang dimana seorang guru harus dituntut hendaknya memberikan pemahaman secara bertahap mengenai masalah yang terdapat dalam setiap pelajaran. Setelah itu, memberikan penjelasan yang sesuai dengan keterangan pada materi, jangan bersifat umum dan global, serta guru tidak meninggalkan hal-hal yang sulit dipahami, serta tidak menutup-nutupi kecuali menjelaskan hal-hal yang belum dipahami. Selain itu juga, seorang guru juga harus memberikan contoh yang konkret terhadap materi yang diajarkan kepada peserta didik, di mana contoh tersebut harus sesuai dengan kenyataan ataupun kehidupan yang dialami para peserta didik. Misalnya, seorang guru itu harus memberikan contoh yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Jangan sampai memberikan sebuah contoh itu di luar atau yang sulit dipahami oleh peserta didik, sehingga peserta didik sulit memahami materi tersebut. Selain itu, seorang guru juga harus dapat memahami psikologis dari setiap para siswa, agar guru tersebut
dapat dengan gampang atau dengan mudah memberikan pelajaran yang sesuai dengan psikologis dari para peserta didik. Hal ini juga dijelaskan dalam teori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun tadi, yang mana seorang guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya harus mengerti psikologis murid-muridnya, khususnya siswa di tingkat SD. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya selalu mempersiapkan cara yang akan dipergunakan dan dikembangkan dalam proses memberikan pemahaman dan penerimaan ilmu secara bertahap. Baik, masalah yang berikutnya yaitu guru kurang memberikan contoh atau materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa, yang mana guru itu kurang mengaitkan materi yang dipelajarinya dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para peserta didik di kehidupan sehari-harinya. Sehingga para peserta didik itu kurang memahami atau kurang mengerti dengan materi yang dipelajari oleh mereka. Sebenarnya sebagai seorang guru itu kita harus mampu mengaitkan suatu materi atau suatu persoalan dalam materi dengan kehidupan real atau dari kehidupan nyata para siswa tersebut. Apalagi jika para siswa tersebut itu hidupnya itu berdekatan dengan alam, sehingga guru harus bisa mengambil contoh dari kehidupan di alam tersebut. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh romantisisme, di mana filsuf dan pendidik Jean Rousseau mengemukakan ide-ide yang berkaitan dengan paham romantisan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, anak belajar secara langsung apa yang ia pelajari. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Pelaksanaan pembelajaran akan bermakna jika merupakan hasil dari pengalaman atau refleksi pengalaman pribadi secara langsung. Anak-anak secara alami memiliki rasa ingin tahu dan akan berusaha untuk mencari tahu jawabannya melalui bantuan campur tangan orang dewasa. Seorang guru harus mendorong mereka untuk bertanya, memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang berikutnya yaitu pendidikan harus berlangsung dalam dunia nyata, yang mana lingkungan pendidikan di dalamnya merupakan cakupan anak, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Anak belajar dengan bimbingan orang dewasa. Lingkungan geografis akan mengarahkan dia dalam pengembangan moral dan intelektual. Perkembangan tersebut akan dimulai dari tata tempat tinggal untuk mengetahui seperti apa hidup ini. Sebagai contoh, seorang guru harus berada di antara orang miskin sehingga penderitaan, keluhan akan membuatnya merasakan menderita dan ia akan belajar dari pengalaman tersebut. Baik, itu saja beberapa masalah-masalah yang saya temukan selama melakukan kegiatan magang 2 dan juga beberapa teori-teori yang telah dimukakan oleh para ahli. Sekian video ini, sekian dan terima kasih.